Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per meter, per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif. PP-nya nanti seperti apa. Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya. Tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara sama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat. Mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data. Dan ini dari situs Bumi ATR. Data yang kami olah. Ada 3 orang nama. Engcun atau Gojali, kemudian Freddy, dan Henry. Punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi. Atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah ya modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat. Sertifikat ini diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini. Kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan. Kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017. Kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada suatu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo. Tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter. Ada yang Rp50.000. Itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya. Tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk. Kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 kilometer diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk. Kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Di kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya kepala desa terlibat semua.
BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang di wilayah itu menyebabkan apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat di wilayah laut, seolah-olah itu kawasannya menjadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono. Dan dia berdalih, oh itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong nih Pak, gak ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan, karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara, bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi, karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu Sakti Tenggono udah bilang, motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya. Lalu dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi, untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tadi, ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta. Mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada.